seperti itu ya. Jadi ini adalah spin elektron tadi ya, pada lower energy state. Biasanya ya, pada lower energy state itu adalah inti nukleus ya, ini ada ya. Jadi dengan adanya external magnetic field, dia si nukleus tadi dia akan terorientasi searah dengan B0 ya, itu pada lower energy state. Nah, ketika ada sejumlah energi ya, DE tadi ya, difference energi, maka siapa namanya inti atom ini tadi ya, nukleus yang tadi searah, orientasinya searah dengan B0, itu nanti dia akan ini tadi berlawanan. Ini namanya spin flip ya, ini ada ya. Jadi spin flip ini muter ya, muternya 180 derajat. Jadi yang tadinya dia searah, dia akan menjadi berlawanan arah. Ini terjadi pada higher energy state gitu ya. Nah, proses antara ini a nucleus is in resonance when it absorb ya radio frequency radiation ya, radio frequency radiation and spin flip ya to a higher energy state ya. Jadi ini ya, ini intinya tadi ada di sini. Jadi ada B0 ini tadi dia searah. Nah, ada energi ya, ini adalah ya frekuensi tadi, radio frekuensi diberikan ya Adik ya. Nah, pada saat ada energi diberikan ya atau radio frekuensi ini diberikan pada energi tertentu, dia akan spin flip. Nah, jadi orientasinya berputar 180 derajat. Nah, spin flip ini ya, itulah yang disebut namanya resonansi ya. Jadi resonansi itu adalah suatu kondisi di mana ini tadi nukleus itu berubah ya, orientasinya dari yang align menjadi against ya, berputar 180 derajat, itu kondisinya disebut spin flip ya, kondisi itu disebut spin flip atau disebut resonansi. Nah, energi ini loh ya, energi inilah yang atau radio frekuensi atau energi inilah yang nanti menyebabkan yang menjadi menjadi yang menjadi spektra NMR itu bermacam-macam ya, untuk membuat spin flip suatu inti proton gitu ya. Absorbing radio frequency radiation causes the nucleus spin flip. Nah, ini tadi ya. Jadi spin flip atau beresonansi. Jadi radiasi radio frekuensi inilah yang menyebabkan inti atom itu spin flip atau beresonansi. Ya, jadi kalau adik-adik tadi saya bilang NMR itu adalah singkatan dari nuklear ya, nuklear itu nukleus ya, kemudian adalah magnetik ya, dengan adanya magnetik ini siapa eksternal magnetik itu B0 itu ya, dia akan terorientasi yang searah dengan B0 pada lower energy state. Pada saat diberi radiasi frekuensi energi tertentu, maka dia akan akan spin flip atau resonansi. Nah, ini loh ya, beresonansi ya, menjadi against ya, arahnya against. Nah, ini sehingga nanti perbedaan frekuensi inilah yang nanti menimbulkan adanya perbedaan peak pada spektra NMR, perbedaan peak atau puncak pada spektra NMR. Jadi disebut nuklear magnetic resonans ya, itu intinya adalah di mekanismenya itu ya, nuklear itu tadi. Ya, sampai di sini ada yang ingin tanyakan?
Ya. Oke. Itu variabel characterize NMR ya adalah dua variabel ya yang karakteristik pada NMR adalah ini adik-adik ya, applied magnetic field ya, B0. B0 ya, adik-adik sudah tahu applied magnetic field B0 ini adalah yang tadi menyebabkan ini ya, B0 ini yang menyebabkan siapa tadi menyebabkan inti nukleus itu terorientasi yang awalnya randomly orientated ya itu nanti di magnetic field ini diukurnya dengan menggunakan Tesla ya. Kemudian yang kedua adalah frekuensi of radiation ya. Frekuensi of radiation ini adalah radiofrekuensi ya tadi adik-adik ya. Untuk resonansi, untuk terjadinya resonansi. Jadi ini energi yang digunakan untuk terjadinya spin flip ya, spin flip. Nah ini ya menyebabkan terjadinya spin flip berputar 180 derajat. Inilah yang disebut berresonansi. Nanti ya diukur dalam hertz ya, diukur dalam hertz, makanya tadi kalau NMR tadi ada 400 MHz, ada 800 MHz, ada berapa? Ada 1.200 MHz. Itu adalah kekuatan dari frekuensi radiofrekuensinya atau kekuatan dari sumber energinya. Itu ya, Dede ya. Jadi kalau tadi di awal ada 40 MHz, artinya apa? Itu adalah kekuatan dari frekuensi radiofrekuensinya ini ya. Jadi energi yang digunakan itu ini radiofrekuensi radiation. Nah, besar kecilnya ini nanti ditunjukkan oleh namanya megahertz ya. 400 MHz, 800 MHz ya. Adalah 1.200 MHz gitu ya. Nah, ini saya ulangi lagi adik-adik ya. Ya, saya ulangi karena penekanannya memang pada ini ya. Jadi adalah the magnetic field of the spinning nuclei will align either with the external field or against the field ya. Jadi pada saat B0 ya, tadi external magnetic field applied diterapkan, maka ada ya kalau di UV, kalau di mekanisme spektrofotometri itu adalah ground state dan excited state ya. Kalau di sini ya ini alpha state yaitu lower energy dan adalah beta state itu higher energy ya. Nah, diberi sejumlah energi ya radiofrekuensi tadi sejumlah energi maka ya spin elektron yang awalnya wave dia akan berputar 180 derajat menjadi against ya dan inilah yang disebut spin flip atau yang disebut nah ini ya resonansi ya, a photon with the right amount of energy dengan jumlah energi yang tepat ya. Nah, itu akan diserap oleh nukleus ya, kemudian akan menyiapkan the spinning proton to flip ya. Jadi akan menyiapkan ini tadi nuklei inti atomnya akan spinning flip berputar 180 derajat. Inilah yang disebut nuclear magnetic resonance ya, resonansinya di sini gitu ya. Jadi adik-adik tidak perlu dengan namanya saja itu sudah adalah mekanismenya resonansi gitu ya, resonansinya pada ini. Nah, ini adalah gambaran dari alat NMR ya adik-adik. Ini jadi sampelnya itu sauprit ini Dek, cuma di sini aja sampelnya ya. Dia adalah glass tube ya.
tube itu ya, glass tube, diameternya itu paling besar hanya 5 mili ya, dari 5 mili kecil sekali, dan panjangnya ini sekitar mungkin 15-20 cm gitu ya. Ini aja tempat sampelnya ya. Jadi the sample is dissolved in solvent in a thin NMR tube ya, and placed in a magnetic field. Jadi sampel ya yang diletakkan pada NMR tube yang kecil sekali tadi diletakkan pada magnetic field. Nah, magnetic field ada di sininya ya, Dedek ya. Ada ini NMR tube-nya itu dimasukkan sini, saya uprit yang tadi saya ada gaya itu ya. Nah, ditaruh di sini kecil, kemudian di sini ada magnetic field yang mengitari ya. In the NMR probe, the sample is rotated in a magnetic field and irradiated with a short pulse of radio frequency radiation. Ya, jadi di sini ya sampelnya di sini dimasukkan ya, kemudian nanti sampel itu diputar gitu aja ya, diputar sampel is rotated in a magnetic field. Jadi ada magnetic field, tadi itu ada B0 sehingga sampel nukleusnya tadi terorientasi ya, terorientasi. Nah, kemudian diradiasi oleh short pulse of radio frekuensi ya, diberikan radio frekuensi radiasi ya. Nah, kemudian ini nanti akan ada namanya NMR konsul, dan nanti kita melihat spektranya pada layar monitor ya. Ya, ini ya. NMR spectrometer. Sample is dissolved in a solvent, usually deuterochloroform ya. Jadi nanti juga saya jelaskan bahwa pelarut dari NMR itu juga tertentu ya. Nanti saya jelaskan. Jadi pelarut dari NMR itu harus berderajat NMR. Artinya nanti di sana karena ya berderajat, nanti penjelasannya ya. Jadi ada CDCl3. CDCl3 ini sebenarnya D itu adalah deuterium. Dia adalah dia sebenarnya kloroform ya. Kalau ada tahu CHCl3, CHCl3 itu kloroform ya. Metanol itu kalau metanol itu pokoknya hidrogen, jadi pelarutnya itu berderajat deuterium. Jadi hidrogen diganti deuterium, tidak boleh ada hidrogennya ya, karena dia akan berpengaruh nanti. Nah, itu cukup mahal ya. Jadi yang membuat mahal itu pelarutnya. Ya, deuterokloroform ya, CDCl3 yang diletakkan pada satu magnetic field sehingga inti proton itu nanti terorientasi ya. Kemudian radio frekuensi generator ya. Generator membuat sumber energi yang tadi akan mengradiasi sampel dengan short pulse ya of radiation yang akan menyebabkan resonansi ya. Paham ya Adik ya sampai di sini. Jadi ada energi ya, radio frekuensi radiation tadi yang diberikan secara bertahap, sehingga inti proton tadi, inti atom tadi dia beresonansi. Ingat, resonansi tadi adalah spin flip ya, spin flip. Jadi spin flip itu adalah tadi orientasi dari inti atom yang berputar 180 derajat. Jadi nuclei fall back to their lower. Jadi setelah spin flip, nuklei tadi ya, inti atom tadi akan kembali ke lower energy, ke energi yang rendah tadi. Nah, detector measure the energy release ya. Jadi prinsipnya sama seperti spektrofotometri ya. Jadi dari excited state, karena dia tidak stabil, pasti akan kembali ke ground state. Nah, energi yang dilepaskan itulah nanti yang dilihat atau ditangkap oleh detektor. Sama di sini ya. Detektor akan menangkap energi yang dihasilkan pada saat inti atom itu kembali ke alpha state. Nah, energi spektrum ini direkam, kemudian
the superconducting magnet in modern NMR spectrum have coil that are cooled in liquid helium and conduct electricity with essential no resistance. Ya, jadi ini nanti NMR ini nanti ya terjadi resonansi, dan nanti intinya akan ditangkap di layar monitor. Jadi kami yang biasanya untuk run operator NMR itu ya nanti melihatnya pada spektra di komputer di sini ya. Nah, Adik-adik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada ya? Belum ada atau sudah paham apa enggak ya? Ya, saya tanya ya. Aminah Apidatus Solihah. Aminah, ada? Ya, Aminah, saya bisa dibantu apa fungsi eksternal magnetic field di sini? Apa fungsinya? Apa fungsi eksternal magnetic field? Ya, untuk memutar. memutar siapa? Ada yang bisa membantu Aminah? Izin menjawab. Iya, ini siapa ya? Ini kok tidak kelihatan ya saya? Aji, ini Aji tuh. Andre, Bu. Oh, Andre. Ya, Andre. Bagaimana, Andre? Jadi pengalaman saya magnetic field ini untuk mengorientasikan yang awalnya nuklearnya itu tuh arah spinnya itu nggak random gitu, Bu. Dengan magnetic field menjadi bagaimana? Menjadi terorientasi. Terorientasi. Terima kasih, Andre ya. Selanjutnya wah, ini saya tanya dari 50 jadi 44 ya, cabut semua itu ya. Kemudian Arpina, dengar suara saya, Arpina? Dengar, Bu. Atau on cam semua ya, sekalian saya print screen. Ya, nggak on cam ya, sementara ya. Tadi saya siapa yang antar Dina ya yang saya panggil ya. Saya. Yo on cam semua yo. Dina, apa fungsi radio frekuensi? Dina, apa fungsi radio frekuensi? Halo, Bu, suara saya masuk? Iya, terdengar. Untuk itu, Bu. Apa? Menghasilkan agar naik ke energi lebih tinggi sehingga ada spin field. Oke, terima kasih ya. Oke. Gitu. Oke ya, untuk energi ya yang diberikan agar terjadi resonansi ya. Terima kasih. Nah,
Siapa ini ya? Hmm. Ya, Nurrohim. Nurrohim ada Nurrohim? Nurrohim, saya bisa dibantu bagaimana proses resonansi itu terjadi. Nurrohim. Nurrohim bisa mendengar suara saya? Wih, saya itu ya nggak kelihatan dari tadi. Nurrohim? Ya ampun, saya itu ya nggak on cam dari tadi. Nurrohim? Atau ada yang bisa membantu saya? Saya panggil lagi ya. Meila. Bagaimana proses resonansi bisa terjadi? Kalau secara umum yang saya ketahui Bu untuk resonansi, halo Bu, sebelumnya suara saya masuk tidak Bu? Terdengar. Oh ya, terima kasih Bu Dinar. Untuk secara umum yang sepemahaman saya resonansi itu terjadi ketika ada benda yang memiliki frekuensi yang sama Bu. Jadi ketika ada frekuensi atau dari sumber bunyi itu bergetar, maka satu benda yang memiliki frekuensi yang sama sama-sama bergetar gitu Bu. Ya Bu, kok sono bergetar bareng. Disesuaikan dengan gambar ini. Siapa Meila? Oh iya Bu. Oke, kalau dari gambar yang ditunjukkan oleh Bu Dinar, di sini terdapat inti yang akan bergetar apabila mengabsorpsi nilai RF, radiasi dari RF dan berputar secara terbalik menjadi ke energi yang lebih tinggi, Bu. Ya, jadi bukan benda, tetapi inti nukleus ya. Inti nukleus yang awalnya pada lower energy state ya menyerap energi dengan jumlah tertentu menjadi spin flip ya. Spin flip itulah atau berputar 180 derajat itulah yang disebut oleh resonansi ya. Nah, seperti sebelumnya juga bahwa di higher energy state itu tidak stabil, dia akan turun ke lower energy state dan turun melepaskan energi inilah yang nanti direkam oleh recorder, gitu ya. Oke. Ya, jadi sekalian saya tak green screen buat Mama kita habis cereal. Mama green. habis cereal.
Oke. Oke ya, adik-adik, saya lanjutkan lagi untuk ininya hari ini ya. Jadi saya harap sudah paham ya prinsipnya ya adik-adik ya. Oke, ya prinsipnya sudah paham. Saya share screen lagi, terlihat ya slide saya. Ya, jadi adalah NMR signal ya. Jadi tadi sudah direkam ya, direkam di mana? Di komputer ya. Jadi nanti adik-adik melihatnya di komputer ya. Nah, ini pernah ya melihat spektra ya, spektra NMR ya. Nah, seperti ini wujudnya ya. Ada sumbu X ya, ada sumbu X yang ini apa namanya? Sangat baris sekali ya. Jadi nanti pada spektra NMR kita akan menginterpretasikan ya 4 hal ya, 4 hal. Apa itu? The location of the signal ya, the location. Jadi nanti kita akan menginterpretasikan dari sinyalnya adalah lokasinya ya. Jadi kalau adik-adik bisa perhatikan di bawah ini ya adik-adik ya. Nah ini ya. Ya, ini sumbu X-nya ya. Dan di sini tertulis apa ini? Chemical shift ya, chemical shift dalam ppm ya, dalam ppm. Nah, di sini chemical shift ini nanti dimulai dari ini saya potong ya. Ada bisa kelihatan enggak? Ini dari 6,4 sampai 7,7 ya. Tetapi nanti di awal nanti di slide selanjutnya dari 0 sampai 10-12 ppm ya untuk proton ya, proton NMR. Location ya. Jadi nanti dari lokasi atau dari ppm ini ya, ini akan menunjukkan ya signal signal shows how ya shielded or shielded the proton is ya. Akan menunjukkan bagaimana proton itu terlindungi atau tidak terlindungi ya. Kemudian nanti kita akan selain lokasi, nanti itu kita akan mempelajari the number of signal. Jadi the number of signal ya di dalam spektra ini contohnya ya, ini ada 4 signal ya, ada 4 signal 1, 2, 3, 4 sinyal ya, sehingga ini akan menunjukkan berapa ya jumlah proton ya, berupa jumlah proton atau lingkungan proton yang ada pada senyawa tersebut. Ya, ini ya jumlahnya. Jadi dari lokasinya, kemudian ada berapa peak itu menunjukkan berapa jumlah lingkungan proton, kemudian nanti intensitas ya, intensitas. Intensitas itu adalah ini ya. Intensitas itu adalah ini. Nah, nanti dilihat ini ada integrasi. Ya, ini menunjukkan berapa jumlah proton pada lingkungan yang sama. Nah, ini ya. Jadi adik-adik nanti ada artinya ya. Intensitas atau tingginya proton ini nanti mempengaruhi berapa proton yang ada pada sinyal tersebut. Nah, gitu ya. Kemudian nanti adalah yang keempat splitting pattern atau pola pemecahan ya. Jadi adik-adik ini karena saya zoom in gitu ya, saya zoom out ya, jadi ingin menampilkan semua proton. Tetapi kalau adik-adik perhatikan di sini ya adalah sinyal atau puncak proton yang singlet ya, hanya satu. Di sini kalau diperhatikan di sini ada 2 ya, ada 2 puncak. Di sini ada 2 puncak. Di sini ada 1 puncak ya. Itu nanti akan menunjukkan berapa jumlah proton yang terikat pada karbon tersebut. Nah, ini ya. Jadi dari gambar dari spektra ini ya, ada 4 hal yang harus adik-adik perhatikan. Adalah lokasi, adalah jumlah proton pada masing-masing peak, adalah intensitas ya, ini menunjukkan
tadi jumlah sinyal ini menunjukkan jumlah lingkungan kimia, kemudian masing-masing sinyal ini nanti mewakili berapa proton dan pola pemecahannya, ya, pola pemecahannya. Jadi ada 4 hal yang harus adik-adik perhatikan. Oke. Jadi yang pertama adalah chemical shift atau pergeseran kimia, ya adik-adik ya. Nah ini pergeseran kimia, jadi adik-adik nanti memperhatikan spektra ya yang letaknya di bawah ini, chemical shift atau pergeseran kimia, ya. Jadi adik-adik ya, saya agak pelan-pelan ya karena biar paham. Jika ya ini adalah jika semua proton itu menyerap pada jumlah energi yang sama ya, jumlah energi tadi energi differences pada magnetic field yang diberikan, maka tidak banyak ya, tidak banyak informasi yang dapat diperoleh ya. Jika jika semua proton menyerap pada energi yang sama. Ini energi yang sama. Nah, tetapi memang by nature ya, by nature proton are surrounded by electrons that shield them from the external field ya. Tetapi memang proton ya in space ya, di alam itu proton itu dilindungi oleh elektron ya. Kalian tadi tahu ya. Ada inti elektron, ada inti proton, ada nukleus dan ada elektron yang melingkupi ya, melindungi begitu ya Adik-adik ya. Nah, circulating electron ini tadi create an induced magnetic field that oppose the external magnetic field ya. Jadi ya dibayangkan yang tadi ya Adik-adik ya. Jadi di sini ada inti proton ya, di sini ada inti proton ya. Kemudian di sini ada elektron yang mengitari, ada elektron yang melindungi yang tadi gambarnya ya. Nah, elektron yang melindungi ini akan menciptakan magnetic field, ya yang berlawanan terhadap magnetic field eksternal ya. Jadi coro-coro dia itu inti atom itu kalau kita itu pakai jaket gitulah ya, pakai jaket biar mudahnya, pakai jaket. Itu untuk melindungi siapa? Untuk melindungi inti atom. Nah, jaket ini bayangkan jaket ini nanti melindungi, jadi nanti dia akan berlawanan dengan eksternal magnetik atau BO yang diberikan, gitu ya. Jadi dia melindungilah intinya elektron ini ya. Elektron ini melindungi sehingga ya proton ini nanti adalah istilahnya shielded proton. Shielded itu shield atau terlindungi ya, tadi itu memakai jaket itu tadi dilindungi oleh elektron ya. Magnetic field strength must be increased for a shielded proton to flip at the same frequency ya. Jadi magnetic field kekuatan magnetic field atau BO tadi harus ditingkatkan ya, harus ditingkatkan. Nah ini ya, nah ini ada gambarannya ya, ada gambarannya shielded proton. Jadi kita sudah sepakat bahwa itu tadi proton itu ada elektron yang melindungi ya, elektron yang melindungi ya, sehingga jadi untuk agar inti proton itu spin flip atau terjadi resonansi ya, agar terjadi resonansi maka agar terjadi ini ya, to flip at the same and frequency. Frekuensinya sama ya Dek ya, umpamanya yang 400 MHz ya, frekuensinya akan sama. Kemudian kalau 40, 800 itu frekuensinya akan sama. Tetapi ya yang dirubah-rubah
jadi magnetic field strength, jadi B0-nya ya. Jadi B0-nya ini harus ditingkatkan agar proton yang terlindungi ini berresonansi atau berputar ya. Jadi ini. Jadi naked proton ya, naked proton umpamanya ya. Tapi tidak ada itu naked proton. Naked proton semua terlindungi ya. Naked proton ini adalah umpamanya pada B0-nya sekitar 14 Gauss ini ya. Naked proton ya, proton yang tidak terlindungi ini akan dengan ya umpamanya dengan 60 MHz ya radio frekuensinya, maka B0-nya jika diberikan 14 sekian Gauss ya 14.000 ya 4.000 Gauss ya. Nah, frekuensi ya naked proton ini akan menyerap energi sebesar 14.000 Gauss ini agar resonansi gitu ya. Tetapi in nature ya tidak ada kok naked proton itu, sehingga tadi ya kita sepakat bahwa spin atom inti atom itu terlindungi ya, terlindungi oleh oleh elektron ya, kalau kita bilang awan elektron ya, awan elektron. Jadi dia elektron shielding. Elektron itu melindungi inti atom ini ya. Nah, pada shielded proton ya, jika external field-nya itu diberikan pada nilai yang sama dengan naked proton ya, maka inti atom yang ada di dalam sini dia akan feel less than akan merasakan kurang dari yang diberikan ya, kurang dari 14.000 Gauss ini ya, sehingga bagaimana apakah inti atom ini bisa berresonansi jika B0-nya yang dirasakan kurang dari 14.000? Tidak bisa ya, tidak bisa beresonansi, sehingga agar absorbansi ini ya agar inti atom ini bisa beresonansi pada 60 MHz ya, atau agar inti atom ini merasakan effective field senilai 14.000 sekian Gauss ini, maka stronger applied field compensate for shielding. Maka field ya, magnetic field itu harus dinaikkan, sehingga bagaimana agar inti atom ini beresonansi gitu ya. Paham ya sampai di sini Adik-adik? Paham atau masih bingung? Nanti saya ulang kalau masih bingung. Sudah paham ya? Adinda bisa menangkap penjelasan dari slide ini? Adinda? Iya, Bu. Bisa ya? Oke. Ya, maaf ini anak saya sudah bangun ini, makanya saya minta yuk pagi-pagi itu biar anak saya ya. Jadi prinsipnya adalah di sini untuk chemical safe ya. Jadi jadi setiap nanti proton yang ada di alam atau yang nanti kita pelajari itu adik-adik alhamdulillah memiliki lingkungan atau mantel atau memiliki shield yang berbeda-beda, sehingga shield yang berbeda-beda ini akan agar beresonansi, agar inti atom itu merasakan field ya, merasakan
medan magnet yang 14.000 sekian Gauss untuk melakukan resonansi, maka nanti B0 atau medan magnet eksternal ini yang dimainkan, ya. Perlu stronger applied field untuk mengkompensasi adanya shielding ini, ya. Nah, ini nanti yang play important, ya, yang berperan penting pada nanti adalah chemical shift, ya, pada chemical shift. Contohnya adalah di sini, adik-adik. Ini, ya. Jadi begini, proton dalam suatu molekul, ya, proton dalam suatu molekul adalah on their chemical adalah sangat tergantung oleh chemical environment, ya. Proton dalam suatu molekul are shielded, ya, are shielded by different amount. Ya, contohnya ini adik-adik, CH3OH, ya. CH3OH ini apa ya? CH3OH. Ada yang tahu CH3OH? Siapa CH3OH, adik? Metanol. Metanol, ya, metanol. CH3OH. Nah, untuk awalan ini saya akan menjelaskan fokus pada proton NMR, ya, jadi ya, proton NMR. Jadi yang kita perhatikan nanti protonnya, ya, yang diperhatikan adalah protonnya. Jadi biasanya memang saya minta, ya, biasanya kalau luring saya minta adik-adik menggambar, ya. Menggambarnya adalah seperti ini, ya, CH3, ya, CH, jadi bukan begini, menggambarnya bukan begini, ya. Biasanya kalau luring, biasanya saya minta, ayo gambar CH3OH, ya, karena nanti adik-adik itu membantu sekali pada saat kita metani empat pengamatan yang harus kita lakukan pada spektra NMR CH3. Jadi menulisnya jangan begini, ya, tetapi ada ikatan kimianya, ya, CH3OH, ya. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah hanya, ya, adik, ya, protonnya di sini, ya, karena kita akan bicara tentang proton atom, ya, atom hidrogen, ya. Nah, di sini ada berapa lingkungan proton, adik-adik. Berapa lingkungan proton artinya adalah proton yang memiliki lingkungan yang sejenis, ya. Jadi di sini ada dua, ya, ada dua. Di sini adalah proton yang istilahnya kalau proton itu shielded, ya, jadi terlindungi, atau less shielded, ini more shielded atau less shielded, ya. Jadi proton di sini adik-adik bayangkan ini adalah inti atomnya, dia dilindungi oleh elektron, ya, elektron. Jadi elektronnya, jadi contohnya jaket ini tadi, ya, elektron itu menyebabkan dia juga berputar sehingga menyebabkan magnetic field sehingga dia semacam terlindungi oleh awan elektron, ya. Nah, terlindungi oleh awan elektron. Ya. Nah, di sini proton yang ada di sini, ya, dia berikatan langsung dengan karbon. Karbon ini, ya, nanti di-recall lagi adalah di kimia organiknya, karbon ini merupakan atom pemberi atau penarik elektron, adik-adik. Masih ingat enggak? Karbon ini merupakan atom pemberi atau penarik elektron. Bisa dibantu saya? Yuk, masih ingat enggak, ya? Ya. Jadi karbon, ya, dan nanti diingat lagi, ya, Adik, ya. Jadi ada withdrawing ada withdrawing group, ada elektron withdrawing group, EWG, elektron withdrawing group, ada elektron donating group. Jadi ada atom, ya, atom yang dia termasuk penarik elektron atau pemberi elektron. Jadi kalau atom penarik elektron itu seperti atom yang elektronegativitasnya tinggi, seperti
itu golongan berapa ya kalau di tabel periodik ya? Yang O itu. OClBlF itu apa? Golongan berapa ya? 6 apa 7 ya? Ya, OClBr itu ya. Nah, itu merupakan atom penarik elektron ya. Tetapi kalau karbon ini golongan 4 kalau tidak salah ya. Nah, itu dia adalah atom pemberi elektron. Artinya apa? Karbon ini cara-cara kalau orang itu orang yang lumo gitu ya. Lumo artinya dia suka memberikan elektron. Karbon ini juga karbon itu ada inti atomnya dan dia dilindungi oleh elektron ya, oleh awan elektron. Nah, awan elektronnya karbon kalau dia berikatan dengan hidrogen, dia cenderung akan donating elektron. Jadi dia akan seolah-olah memberi elektron kepada kepada hidrogen. Sehingga bagaimana awan elektron pada hidrogen akan lebih elektron karbon ini seolah-olah didonatingkan ke hidrogen, sehingga hidrogen ini jaketnya atau awan elektron yang melindungi dia lebih tebal atau lebih tipis. Ya. Karena dia diberi, dia atom hidrogen ini seolah-olah jaketnya lebih tebal. Awan elektron yang melindungi dia lebih tebal, ya. Nah, berbeda halnya jika suatu hidrogen itu berikatan langsung dengan sebentar saja. Ya, berbeda ketika atom hidrogen ini berikatan langsung dengan elektron hydrowing group. Elektron yang sukanya menarik elektron, ya. Elektron dari hidrogen. Sehingga bagaimana awan elektron yang pada hidrogen yang terikat langsung dengan O, ya, O, Cl, Br, F itu ya, dia akan ditarik oleh O ini, sehingga dia jaketnya bagaimana? Tipis. Jaketnya tipis, awan elektron yang melindungi tipis, sehingga bagaimana dihubungkan dengan mekanisme resonansi, ya, sehingga awan elektron yang berikatan langsung dengan karbon atau elektropositif, ya, itu tadi karena dia karbon itu seolah-olah memberikan elektron, sehingga H itu dilindungi oleh awan elektron yang cukup tebal, sehingga dia more shielded. Kalau dia more shielded, maka proton ini agar terresonansi, dia harus mengabsorpsi magnetic field yang lebih besar, gitu ya. Berbeda dengan jika proton yang di sini dia jaketnya lebih tipis, awan elektron yang melindungi lebih tipis karena ditarik oleh elektron, sehingga untuk melakukan resonansi, ya, dia menyerap karena jaketnya lebih tipis, untuk resonansi dia tidak perlu sebesar proton yang ini tadi yang menyerap pada higher field, sehingga dia akan menyerap pada istilahnya ada lower field. Jadi magnetic field yang kecil saja, si proton yang terikat pada oksigen ini dia akan menyerap pada lower field, begitu ya. Nah, lingkungan proton yang seperti ini yang nanti harus adik-adik bisa petani, ya, harus bisa mendeteksi. Oh, ini higher field, oh ini lower field, gitu ya. Nah, kembali tadi adalah lower dan higher field itu kembali pada ini tadi, ya, kembali pada yang saya jelaskan ini tadi, bahwa ya ini tadi. Jadi proton itu adalah terlindungi, ya, inti proton itu terlindungi, semakin tebal jaketnya, semakin besar magnetic field itu diperlukan agar proton ini terjadi resonansi, ya. Tetapi kalau tadi berikatan dengan atom elektronegatif, jadi bagaimana? Jaketnya atau awan elektronnya semakin tipis. Kalau semakin tipis bagaimana? Sehingga magnetic field yang diperlukan tidak sebesar kalau proton ini berikatan dengan atom yang elektropositif. Begitu ya, Dede ya.
Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Ya, sebelum kita melanjut ke yang setelahnya. Ya. Nah, ini Adik-adik ya. Jadi adalah siapa? Ini ya, metanol tadi CH3OH. CH3OH ya adalah ini ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, nanti ini adalah lingkungan proton ya. Jadi H yang terikat pada karbon ini adalah H dengan satu lingkungan yang sama ya. H satu lingkungan yang sama. Ini ya, tak gini kan ya. H ini satu lingkungan yang sama sehingga pada spektra nanti dia keluar pada pada peak yang sama. Sedangkan H ini dia berbeda lingkungannya dengan H yang pertama, maka dia akan keluar pada lingkungan yang pada peak yang berbeda, gitu ya. Nah, kemudian ini sekaligus menjelaskan untuk lingkungan kimia ya, Adik-adik ya, lingkungan kimia. Jadi ini yang dimaksud tadi the number of chemical environment ya, jumlah lingkungan yang jadi Adik-adik harus dari melihat struktur, ini ada dua lingkungan kimia atau sama-sama H ini satu gitu ya, karena itu nanti akan mempengaruhi berapa peak yang keluar ya. Jadi pada kasus metanol ini H ini 3 ini akan keluar pada satu peak yang sama, pada satu peak ya, karena dia sama-sama tershielded atau terlindungi ya, beda dengan proton pada OH di sini ya. Nah, nanti yang membedakan adalah jumlahnya ya, jumlah atau intensitas tadi ya, intensitas. Jadi kalau intensitasnya ininya 3, protonnya 3 ya dia intensitasnya lebih tinggi dibandingkan yang satu ya, tetapi itu nanti ya, sementara kita belajar untuk chemical shift-nya dulu. Nah, tadi dari slide sebelumnya kita sudah bisa petani bahwa proton di sini dia lebih shielded ya, lebih shielded. Istilahnya bisa ya, maaf ini ya. Bu Dinar, Jadi, mohon maaf Bu, iya. untuk waktu perkuliahannya sudah habis dan ini untuk peminatan klinis juga masih ada kelas Bu. Walah, ya sudahlah. Ya sudah, sebentar. Oke deh, ini tak kira 9.15 ya, ternyata ya. Oke, Oke ya, Adik-adik ya. Ya sudah, nanti dipotong saja di sini ya. Dipotong di sini. Minta beri tanda. Beri tanda di sini ya. Oke, itu Adik-adik ya. Saya kira sampai 9. Terima kasih untuk waktunya ya. Kuliah saya akhiri ya, Adik-adik ya. Nanti minggu depan siapa yang online, siapa yang luring daring nanti kita bisa ini ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.